Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana perhitungan penimbangan bahan ketika ada resep. Ya, di sini resepnya itu ada DTD. Ya, di sini DTD. Apa itu DTD? DTD itu adalah details dosis berikan sesuai dengan dosisnya. Ya, di sini ada dua resep. Ya, dua resep dengan bahan aktif yang berbeda. Sekarang bagaimana cara atau perhitungan penimbangan bahan dari resep pertama dulu ya. Jadi Ibu akan membahas resep pertama. Di sini ada resep. Resipe ambillah amoksisilin 300 mg, kodein 10 mg dan SL atau sakarum laktis 0,1. Ya, di resep di sini tidak ada satuannya 0,1. Jadi kalau tidak ada satuannya, jangan lupa dibaca dengan gram. Ya, kalau ini ada satuannya jelas berarti ini miligram, ini juga miligram. Ya, kalau ini tidak ada satuannya, ini berarti dibaca gram. Ya, jangan lupa kalau di resep tidak ada satuannya dibaca gram. Ya, bagaimana cara perhitungan ketika ada resep di mana di sini tercantum adanya DTD numero 12 ya. Gampang sekali. Kalau ada DTD tinggal semua bahan, masing-masing bahan ini dikalikan dengan numeronya. Numeronya di sini kan bentuk Romawi ya. Semuanya akan ditulis bentuk Romawi. Di sini Romawinya 12 berarti dikali 12. Jadi kalian menulis terlebih dahulu ya penimbangan bahan ya, karena di sini kita akan mencari penimbangan bahan dari masing-masing bahan di dalam resep ini. Ya, di sini ada 3 bahan ya, yaitu amoksisilin, kodein dan SL. Jangan lupa amoksisilin adalah antibiotik yaitu bahan aktifnya, kemudian kodein juga bahan aktif ya. Dan SL adalah bahan tambahan. Ya, SL di sini adalah bahan tambahan. Jadi kalian menulis ketiga bahan sesuai yang ada di resep. Amoksisilin, kodein dan SL. Nah, jadi seperti ini disesuaikan dengan resepnya. Ya, ada 3 bahan, kalian menulis 1, 2, 3, ada 3 bahan. Setelah itu kalian menulis jumlahnya. Nah, di sini jumlahnya kan amoksisilin 300 mg, kodein 10 mg dan SL adalah 0,1 gram. Ditulis di sini. Nah, jadi setelah ditulis seperti ini ya. Ya, jangan lupa 0,1 ini dibaca gram bukan miligram karena tidak ada satuannya. Jangan lupa kalau tidak ada satuannya dibaca gram. Ya, ditulis di sini gram. Kemudian karena ada DTD numero 12 berarti langsung dikalikan 12, langsung dikalikan numeronya yaitu 12. Berarti semuanya dikalikan 12. Dikalikan numeronya. Setelah dikalikan jadi dihitung masing-masing bahan. 300 mg dikali 12 3600. Jangan lupa satuannya harus disamakan, miligram ini miligram, kemudian 10 mg dikali 12 120 mg, kemudian 0,1 gram dikali 12 adalah 1,2 gram ya, karena di sini gram. Jadi untuk penimbangan bahan untuk resep pertama
ya, seperti ini. Jadi amoksisilin 300 mg dikali numero 12 ya, dikali 12. Kemudian kodein 10 mg dikali numeronya 12. SL 0,1 gram karena tidak ada satuannya jadi dibaca gram, jangan lupa, dikali 12 yaitu numeronya. Ya, hasilnya 1,2 gram. Jadi jangan lupa satuannya harus disamakan. Kalau gram ya berarti gram, kalau miligram ya berarti ini miligram ya. Untuk contoh resep pertama yang ada DTD-nya seperti ini ya, SL-nya 0,1. Nah, sekarang gimana untuk penimbangan bahan di resep nomor 2? Ketika di sini laktosanya atau SL ini sama aja adalah QS. QS itu adalah kuantum satis. Jadi kalian harus menghitungnya ya. Ibu ulangi ya. Untuk resep yang kedua di sini ada laktosa QS. Kalau yang resep pertama SL-nya atau laktosanya 0,1 ya, ada jumlahnya. Jadi tinggal dikalikan dengan numero. Gimana caranya menghitung ketika ada laktosanya? Di sini tercantum QS. QS ini secukupnya. Ada perhitungannya. Nah, jadi sama langkah pertama ya. Kalian menulis penimbangan bahan terlebih dahulu, kemudian ditulis ketiga bahan yaitu gliseril guaiacolat 0,15 gram. Jangan lupa kalau tidak ada satuannya di dalam resep dibaca gram. Ini 0,15 gram, kemudian efedrin HCl 12 mg, kemudian laktosa. Jadi kalian tulis ketiga bahan tersebut. Jadi ditulisnya seperti ini ya, sesuai dengan resepnya. Gliseril guaiacolat itu bisa disingkat dengan GG ya, gliseril guaiacolat 0,15 gram. Karena ada DTD berarti dikalikan dengan numeronya. Numeronya 20 berarti dikalikan 20. Kita menghitung dua bahan ini dulu ya. Ini dihitung jadi GG-nya jadi 3 gram ya, karena di sini gram ikut satuannya gram juga. Kemudian 12 mg dikali numero yaitu 20, numeronya 240 mg. Nah, untuk memudahkan menghitung laktosa, yang gram ini dijadikan miligram terlebih dahulu. 3 gram ke miligram berarti dikali 1000. Jadi 3000 miligram. Ya. Nah, kemudian kita menghitung laktosa. Nah, kalau menghitung laktosa, kita melihat umurnya. Di sini umurnya Ibu ganti ya. Jadi pro anak Bianca umurnya 10 tahun ya. Kalau ada laktosa QS, jangan lupa kalau bayi itu, jadi pedomannya seperti ini ya. Kalau di resep itu adalah bayi umur 1 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun, maka bobot puirnya adalah 300 mg. Bobot 1 puirnya. Untuk anak-anak 2 tahun sampai 12 tahun, bobot 1 puirnya adalah 500 mg. Ya. Jadi, untuk resep ini anak-anak umur 10 tahun, nah kita pakai yang 500 mg. Ya. Jadi, karena laktosa QS di sini adalah 500 mg. 500 mg tetap dikalikan dengan numeronya yaitu 20.
hasilnya adalah 10 mg. Ya, jangan lupa di sini miligram, di sini juga miligram. Nah, hasil ini dikurangin dengan bahan-bahan yang ada di atasnya, yaitu bobot gliseril guaiacolat dan bobotnya kodein. 3000 mg ditambah bobotnya kodein 240 mg. Ya, jadi perhitungannya kalau ada laktosa Qs, nah seperti ini ya. Kemudian dihitung 10.000 dikurangin 3.240 mg. Ya, jadi seperti ini, dan ini adalah ketentuannya yang ada di IMO, ilmu meracik obat. Ya, jadi 300 mg ini bobot satu puyernya atau satu bungkusnya. Ya, karena di sini yang diminta adalah pulp, ya, yaitu puyer. Ya, jadi kalian harus menentukan bobot puyernya. Kalau bayi pakai yang 300, kalau yang anak-anak 2 tahun sampai 12 tahun pakai yang 500 mg. Karena di sini resepnya adalah 10 tahun, berarti anak-anak, jadi kalian pakai yang 500 mg. Dan karena ada DTD, jadi dikalikan dengan numeronya yaitu 20. Perhitungannya seperti ini. Jadi hasilnya untuk laktosa kalian menimbang sebanyak 6.760 mg. Nah, ini karena lebih dari 1000 mg dijadikan gram, yaitu 6,76 gram. Ya, di sini. Nah, untuk menimbangnya kalian menimbang gliseril guaiacolat sebanyak 3 gram, bukan 3000 mg. Ya, karena anak timbangan tidak ada yang 3000 mg, anak timbangan adanya 3 gram. Nah, 3 gram ini terdiri dari anak timbangan 2 gram plus 1 gram. Ya, kalau kodein 240 mg, anak timbangannya kalian mengambil 200 mg, ini untuk anak timbangan ya, plus 20 mg plus 20 mg. Ya, karena tidak ada anak timbangan 40 mg. Kalau yang ini 6,76 kalian dibulatkan aja jadi 6,75 gram. Jadi biar enak untuk menghitung. Jadi kalian yang 6,75 gram ngambil anak timbangannya berapa aja? Anak timbangan 5 gram ditambah 1 gram. Kemudian ditambah 500 mg, ya, ditambah 200 mg, ditambah 50 mg. Ini untuk anak timbangan yang kalian ambil ya. Karena 6 itu gak ada, adanya 5 dan 1 gram ya, ini gram. Kemudian 75 ini 6,75 ini berarti kan 75-nya ini kan 750. 750 dipecah ya, karena tidak ada anak timbangan 750 dipecah. Adanya 500 mg anak timbangannya ditambah 200 mg ditambah 50 mg ya. Jadi yang kalian ambil adalah ini 5 gram, 1 gram, 500 mg, 200 mg, dan 50 mg.
ya. Jadi seperti itu. Semoga membantu penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.